Di dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa innallaha khalaqar ruhi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam min zatihi, yang artinya sesungguhnya Allah menciptakan ruh atau nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari zatnya atau nurullah. Jadi tiupan ruh al-Quddus tidak hanya disematkan atau ditiupkan pada Isa anak Maryam saja, tetapi juga pada Jibril, Adam, dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin, dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini di dalam Muzakarah Ma'rifat kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai unsur ruh utama dalam diri manusia yang menjadikan sebuah keberadaan atau keberadaan diri kita. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Yang namanya ruh itu ternyata unsur di dalam diri kita. Namun ternyata unsur di dalam diri kita ini bukanlah terdiri dari satu jenis roh ataupun jasad. Ternyata manusia memiliki bermacam-macam daripada roh. Di dalam sebutan bahasa Arab, roh itu berasal dari bahasa Al-Quran, yaitu al-ruh dengan akar kata ro, waw, dan ha. Inilah yang bermakna sangat dalam yang dinamakan pancaran zat kehidupan yang menggerakkan suatu makhluk ciptaannya menjadi hidup, yang berasal dari zat kemaha hidupannya, al-hayyi, Rob, Tuhan, ataupun alam semesta. Di dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata ruh hanya dapat diterjemahkan dengan kata roh atau yang dikenal dengan sebutan nyawa. Kata nyawa adalah satu-satunya karakter bahasa yang tidak dimiliki oleh tata bahasa manusia di dunia. Kata al-ruh berasal dari kalimat Al-Quran yang kemudian hanya dapat diterjemahkan. Maka terjemahan secara umum bahwa roh itu adalah daya atau pancaran kehidupan yang tidak kelihatan yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup di alam semesta ini. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Di dalam versi kitab lama dari leluhur suci, roh adalah daya kehidupan yang akan kembali kepada asalnya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran diberitakan bahwa seluruh unsur jati diri manusia pada akhirnya bakal kembali kepada Tuhannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian dalam bahasa sehari-hari kita juga mengenal adanya sebutan jiwa, kemudian sukma, roh kudus, roh jahat, roh gentayangan, dan lain-lain. Maka tiap manusia ini memiliki 4 elemen atau unsur utama zat kehidupan yang menempel atau berpadu di dalam dirinya. Bahkan beberapa ulama sufi meyakini bahwa 4 elemen ruh ini sebagai tergolong daripada makhluk yang ditiupkan atau dijadikan daripada unsur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri manusia tersebut ketika tercipta ataupun terlahir. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Sedangkan pada nafs-nafs lain yang terdapat dalam diri manusia, maka disebut sebagai unsur yang dibekalkan karena merupakan jenis daripada sifat. Inilah unsur atau jenis-jenis roh yang bersemayam di dalam diri manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al-ruh al-idafi atau ruh al-hayat atau ruh segala sumber kehidupan atau bentuk halus, kemudian gaib atau tidak kasat mata. Yang kedua, al-jasad atau fisik, merupakan ruh bentuk materi atau benda yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, ar-ruh al-akal atau ruh intelektual manusia, yaitu yang berbentuk halus, gaib, tidak kasat mata pula. Yang keempat, ar-ruh an-nafsi, yaitu ruh kepribadian ataupun ego manusia, atau ruh angan atau kesadaran, bentuknya halus,
gaib tidak kasat mata. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Quran Surat Al-Anbiya ayat 64. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Ar-ruh al-idafi atau ruh al-hayat atau ruh segala sumber kehidupan atau biasa disebut sebagai nyawa, itu kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh atau ciptaannya, dan dia pun menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali dalam bersyukur. Roh merupakan hal utama manusia, karena roh inilah manusia dapat hidup. Bila roh tersebut keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan akan mati jasadnya, sehingga roh ini disebut sebagai nyawa. Roh al-idafi merupakan sumber kehidupan dan keberadaan adanya manusia. Roh al-idafi ini mempengaruhi roh-roh lainnya. Maka ketika manusia masih dalam keadaan belum mengalami kematian, namun salah satu jenis roh yang lain keluar dari raga, maka roh al-idafi ini tetap akan tinggal di dalam jasad sehingga manusia tetap hidup ataupun bernyawa. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Bagi hamba Tuhan yang telah sampai pada tingkat kedekatan iradat ilahi atau telah mencapai daripada makom ma'rifat, maka dapat mengenali rohnya sendiri ini dengan penglihatan kebatinannya. Ada istilah di dalam kajian kitab tertua para sufi menyebutnya wong amurwe, yaitu sosok yang mirip dengan kita. Rohnya berwujud atau mirip dengan diri sendiri, baik rupa maupun suara serta segala sesuatunya. Bagai berdiri di depan cermin, itulah penduduk asli atau rupa asli di dalam rahasia diri kita ini. Meskipun roh-roh yang lain juga demikian, tetapi kita dapat membedakannya dengan roh yang satu ini. Alamnya roh al-idafi berupa nur terang benderang dan rasanya sejuk, tentram, bukan dingin. Inilah roh yang dikatakan akan kembali kepada Tuhannya saat manusia mati ataupun dicabut nyawanya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Ruhullah, menurut saya di dalam kitab mengenal ruh, bermula dari ruh idafi ini, maka darinya asal jawahir atau perwujudan. Ruh al-idafi ini ialah nuktah, yang mengadakan nuktah ini zat Allah yang maha suci. Maka ruh al-idafi itulah izin Allah atau tiupan sebagian daripada rohul al-quddusnya di dalam tubuh kita ini. Maka roh al-idafi itulah dinamakan daripada wujud idafi. Maka roh al-idafi ini dinamakan nyawanya Muhammad, nyawanya Adam, nyawanya manusia yang mukmin, dan nyawanya di rohani. Maka kenyataan ruh al-idafi itulah bersumber daripada rohul kudus. Maka kenyataan rohul kudus ini ialah rohani. Kenyataan rohani itu ialah nafas kita. Adanya ruh al-idafi itu di dalam diri, maka hakikat diri ini adalah diri di dalam idafi. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Adapun ruh al-idafi ini terdiri dari yang pertama roh al-kudus atau roh kudus atau roh suci atau bisa disebut sebagai roh al-hayat atau nyawa. Roh al-kudus adalah merupakan manifestasi dari roh suci yang bersumber dari ruhnya yang maha al-hayyun al-qayyum, yaitu ditiupkan langsung oleh Tuhan kepada makhluknya yang tertentu, yang adalah dikhususkan untuk makhluk pilihannya seperti para nabi, rasul, dan aulia-aulia Allah. Sedangkan roh al-hayat yang sering disebut nyawa ini adalah roh nyawa kehidupan yang bersumber daripada roh al-kudusnya tersebut yang ditiupkan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, baik itu malaikat, jin, manusia, umum yang terlahir atau tercipta dan merasakan hidup baik di alam dunia maupun alam gaib lainnya, termasuk tumbuhan dan hewan. Maka perbedaan daripada rohul kudus dan rohul al-hayat adalah bahwa rohul kudus tidak ditiupkan kepada makhluk atau manusia umum, tetapi hanya ditiupkan kepada makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Adapun makhluk Allah yang ditiupkan daripada rohul al-kudus Allah itu sendiri, yang pertama yaitu malaikat Jibril. Dikatakan bahwa Ruhul Kudus atau Jibril menunjukkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, serta menurunkannya dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Adam, yaitu pada pencipta langsung dahulu. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Yang ketiga, Nabi Isa, yaitu tatkala ibundanya tanpa suami namun dapat mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus." Yang keempat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut daripada Ruh Al-Amin adalah esensi dari Nabi
atau nur Muhammad yang merupakan cikal bakal penciptaan segala sesuatu kehidupan makhluknya. Maka justru Roh Kudus yang paling tertinggi derajatnya justru yang ditiupkan pada jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku dari Allah dan sekalian mukmin dariku." Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, "Innallaha khalaqal ruhi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam min zatihi." Sesungguhnya Allah menciptakan ruh atau nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari zatnya atau nurnya. Jadi tiupan Ruh Al-Qudus tidak hanya disematkan atau ditiupkan pada Isa anak Maryam saja, tetapi juga pada Jibril, Adam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Bagian yang lain daripada Rohul Al-Qudus yaitu yang kedua adalah Roh Rabbani. Roh Rabbani adalah ruh atau jiwa yang selalu menangisi diri teringat akan Tuhannya, yang selalu meratap memanggil-manggil Robnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedih juga apabila kita mengenal akan hakikat daripada roh Rabbani itu sendiri. Bila kita berhasil menguasainya, maka kita tak akan mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun akan terasa tentram, damai, sentosa. Adapun bagian yang ketiga daripada roh al-idofi yaitu roh nurani. Roh ini di bawah pengaruh roh-roh al-idofi. Roh nurani ini mempunyai pembawa sifat terang karena adanya roh ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau roh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap pikirannya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Roh nurani ini hanya menguasai daripada nafsu mutmainnah saja. Maka bila manusia ditunggui roh nurani, maka nafsu mutmainnah akan menonjol, mengalahkan daripada nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu menjadi lebih tentram, perilakunya pun baik dan terpuji. Air mukanya bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak proses bila ditimpa kesusahan, senyum tangis suka duka, bahagia maupun menderita dipandang sama. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Adapun bagian yang terakhir daripada roh al-idofi yaitu roh rahmani atau roh cinta kasih. Roh di bawah kekuasaan daripada roh al-idofi pula inilah yang disebut daripada roh rahmani. Roh ini juga disebut daripada roh pemurah yang merupakan manifestasi dari zatnya yang ar-Rahman dan ar-Rahim. Roh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial dan berkasih sayang terhadap sesama. Oleh karena adanya unsur roh cinta inilah, maka manusia dapat saling merasakan timbulnya rasa cinta dan sayang, yaitu pada suami istri, sahabat, keluarga, dan antar sesama orang-orang yang bernurani. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Dari manakah datangnya daripada ruh cinta ini? Maka ayat berikut yang mengisahkan daripada riwayat Nabi Musa dan Fir'aun adalah meriwayatkan asal datangnya ruh cinta ini. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Quran Surat Toha ayat 39. Jelas sekali bahwasanya manusia terdapat unsur ruh cinta yang berasal daripada zat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Mungkin hanya ini muzakarah ma'rifat tentang ruh yang menjadikan daripada sebuah keberadaan di muka alam semesta ini. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin tidak dimengerti, untuk senantiasa difahami dan dikaji untuk diri kita sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli.